Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita Deden Tektor yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air makin maju dan berkembang dan tentunya makin memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar kita. Sahabat semuanya, pada video sebelumnya saya berbicara tentang ada dua jenis peluang, yaitu peluang yang sudah ada dan peluang yang kita ciptakan. Pertanyaannya, setelah peluang itu ada di hadapan kita, bagaimana cara menangkapnya? Dan sebetulnya peluang itu apa saja dan di mana saja? Sahabat semuanya, untuk mengetahuinya, saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Sahabat semuanya, apabila kita perhatikan ada peluang yang sudah ada dan peluang yang kita ciptakan, kita akan membahasnya lebih dalam lagi tentang bagaimana cara memanfaatkan atau menangkap peluang tersebut. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, kita perlu tahu juga sebetulnya peluang itu ada di mana saja sih di sekitar kita. Nah, kita coba mencatatnya sahabat semua. Peluang yang ada ya. Karena tadi sudah kita bicarakan bahwa peluang itu ada yang sudah kita ciptakan, dan ini kita gabungkan. Nah, peluang itu ada di mana di sekitar kita? Banyak sahabat semuanya. Bisa di kumpulan keluarga, kemudian juga bisa di sekolah atau kampus, bisa juga ada di, misalnya sahabat yang sering ikut komunitas, bisa di komunitas. Bahkan yang ibu-ibu, bapak-bapak yang senang ikut pengajian, bisa juga di lingkungan pengajian. Ada di komunitas hobi misalnya. Ada berarti ada di organisasi. Atau juga ada juga sahabat semuanya, misalnya kita hobi di olahraga, ada di komunitas olahraga. Atau juga misalnya sahabat senang kendaraan, bisa komunitas otomotif juga bisa. Bahkan yang unik adalah sesama komunitas pebisnis. Nah, kita bisnis konveksi bersatu dengan komunitas yang lain, bersatu dengan para pebisnis konveksi yang lain, itu nanti akan ada peluang-peluang. Bahkan mungkin juga sahabat semuanya di tempat-tempat seperti misalnya di lingkungan sekitar kita, ada pasar, ada tempat orang sekedar kumpul-kumpul, tempat meronda, tempat juga pasar malam, bisa jadi itu bisa jadi peluang ya sahabat semuanya. Tongkrongan. Sepuluh saya sebut dan lain-lain, intinya tempat orang-orang berkumpul, tempat orang banyak lah, berkumpulnya orang. Berkumpul manusia ya, orang-orang lah. Nah sahabat semuanya, peluang ini bisa ada di sekitar kita. Bisa di sekolah, bisa di keluarga, komunitas, pengajian, lain-lain semuanya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menangkapnya, bagaimana cara mengetahui itu peluang, bagaimana cara kita menyatukan peluang dengan diri kita. Sahabat semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikitnya ada 4 cara untuk kita bisa menangkap peluang tersebut. Apa saja? Yang pertama kita harus bisa melakukan observasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu kita memperhatikan, melihat, menggali informasi-informasi yang ada di situ. Nah, kita harus terus membiasakan mengobservasi sehingga kita peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya,
kita ada di komunitas olahraga, komunitas otomotif, kita harus peka mengobservasi ini kebutuhannya apa saja yang berkaitan dengan kita selaku pengusaha konveksi. Pengusaha konveksi tentunya akan membuat atau menjual pakaian, kaos, jaket, dan lain-lain. Nah, kita harus meneliti, mengobservasi kebutuhannya apa saja, dilihat. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, di saat kita bisa mengobservasi kebutuhannya apa, kemudian juga apa saja yang mereka cari, nah kita baru meningkat kepada langkah selanjutnya. Nah, dari hasil observasi tadi, oh ternyata perlu baju, perlu kemeja, perlu kaos, perlu celana panjang misalnya. Maka dari situ kita harus meningkatkan pengetahuan kita tentang hasil observasi tadi, yaitu tingkatkan product knowledge kita. Nah, dengan seperti itu, di saat kita sudah mengetahui hasil observasi kita bahwa, oh ternyata komunitas tersebut membutuhkan kaos, maka kita harus tahu kaos mana yang baik, jenis bahannya apa, sablonnya apa, harganya berapa, belinya di mana, seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita akan lebih mudah menangkapnya. Di saat kita menawarkan kepada mereka, oh kita bisa menjawabnya harganya berapa, bahannya apa, yang enak dipakai apa, seperti itu. Nah, itu tahap yang kedua. Setelah kita mengobservasi, maka kita lengkapi diri kita dengan product knowledge yang mencukupi sesuai hasil observasi tadi. Kemudian, ada poin yang ketiga yang perlu kita miliki, yaitu tingkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, yang ketiga adalah komunikasikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita dalam satu komunitas, oh tahu komunitas tersebut memerlukan kaos, memerlukan jaket. Kemudian kita tahu, oh produk jaket yang bagus begini, produk kaos yang bagus begitu. Tapi di saat kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan mereka, mereka pun tidak akan memberikan peluang itu kepada kita. Artinya kita tawarkan dengan komunikasi kita mengajukan mungkin proposal kepada mereka, atau kita ngobrol-ngobrol, oh di saat memerlukan itu bisa saya penuhi, bisa saya buat, bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, dengan komunikasi maka mereka akan tahu bahwa kita adalah seorang pebisnis konveksi, sahabat semuanya. Maka dari itu, sebagai pengusaha konveksi, merupakan satu hal yang penting meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Dalam melakukan penawaran, dalam melakukan servis, pelayanan, itu perlu komunikasi, negosiasi, seperti itu sahabat semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian juga hal yang termasuk sangat-sangat penting yang keempat adalah keberanian kita untuk menangkapnya. Keberanian kita untuk memutuskan. Keberanian kita untuk mengiyakan bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan itu, yaitu keberanian mental. Mengapa mental itu penting untuk bisa menangkap peluang? Karena banyak sekali orang yang menawarkan, orang yang memberikan peluang, kita malu, kita enggan, apalagi kita merasa tidak mampu. Apalagi di saat ada orang sebelah, teman, atau di belakang kita yang menyebutkan, kamu mah ngapain itu ngambil-ngambil orderan seperti itu? Oh, kamu mah harus begini, oh kamu mah kok malu-maluin aku temennya, tiba-tiba kamu menawarkan baju, menawarkan produk. Tidak apa-apa, karena pendapat orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Maka dari itu, kita selaku pengusaha konveksi yang baru mau atau yang baru menginjakan kaki kita di bidang konveksi, maka kita wajib memiliki mental keberanian tersebut. Jangan sampai di saat peluangnya sudah ada, kita merasa malu, malu dibilangin apa, malu terhadap orang lain, malu orang yang ngata-ngatain. Nah sahabat semuanya, dalam video sebelumnya saya pernah membahas bahwa jika kita seorang pengusaha konveksi ingin maju, maka putuskan urat malu kita. Artinya bukan berarti dihilangkan, tapi dibatasi, dikendalikan rasa malu kita. Sehingga dengan keberanian kita akan bisa lebih maju dan sukses. Sahabat semuanya, 4 poin tersebut adalah modal dasar kita untuk bisa menangkap peluang yang ada di sekitar kita, yang sudah kita ciptakan ataupun yang dengan sendirinya tiba-tiba ada. Terima kasih. Saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.